perlu Pak Presiden dan Bapak Wakil Presiden ketahui, sekarang Badan Gizi bisa menstabilkan harga, Pak. Jadi kalau permintaan akan telur sama ayam terlalu tinggi, kami bisa berikan instruksi kepada SPPG agar menggunakan protein lain. Contohnya bulan ini adalah bulan ikan, maka kita anjurkan agar lebih banyak menggunakan ikan. Itu siapa itu si ketua MBG itu, si botak pentolan bakso urat malu itu, siapa namanya itu? Kayak tak ulek palanya itu ya. Presiden aja ditipu, apalagi rakyat. Jancok memang pala botak itu. MBG mau di stop sementara, jangan sementara, stop selama-lamanya ya. Percuma ada MBG kalau para murid-murid anak-anaknya semua pada keracunan, makanannya gak karu-karuan. Apa gak kesian apa? Tiap hari lihat anak-anak keracunan, tiap hari lihat makanannya busuk di posting. Capek tahu? Coba dulu sekali ya, MBG itu diberikan kepada para pengelolanya, ya suruh mereka dulu yang makan. Gimana rasanya disaksikan sama masyarakat dan para siswi? Coba disuruh dulu itu para pengelola MBG makan MBG mereka. Mungkin pemerintah bilang secara ekonomi ini adalah untuk orang miskin. Sekarang MBG itu 335T. Kalau dibagi rata ke semua penduduk, itu per orang dapat 361.000 per bulan. Kalau dibagi ke orang miskin saja, setiap orang miskin itu per keluarga bisa dapat 66 juta per keluarga per tahun. Dan kalau dibagi per bulan, keluarga miskin itu punya hak 5,2 juta dari anggaran 335T itu. Tetapi berapa rupiah yang diterima oleh masyarakat miskin hari ini? Hanya sekitar 200.000 rupiah dari hak mereka yang seharusnya mereka terima 5,2 juta per keluarga per bulan. Sekarang selisihnya kemana? Uang ini larinya kemana? Uang ini larinya ke rente, ke vendor besar, logistik besar, mereka-mereka yang menikmati ini bukan dari masyarakat kecil. Maka hari ini sebetulnya masyarakat sipil, semua masyarakat Indonesia sederhana meminta haknya kepada negara agar uang 335T itu yang dianggarkan di APBN betul-betul masuk ke kantong masyarakat, masuk ke masyarakat kecil. Karena hari ini 6 juta per hari setiap dapur itu disubsidi oleh negara. Itu bukan bantuan sosial untuk masyarakat, itu adalah corporate welfare. Kalian merasa aneh nggak dengan program MBG? Untuk menyajikan menu MBG itu disediakan dapur, tapi makanan yang dibagikan makanan yang nggak dimasak, lele mentah, tempe mentah, buah. Anehnya melibatkan ahli gizi, tapi makanan yang dibagiin lele mentah, tempe mentah, dan anehnya lagi nggak ada mereka punya pikiran. Ini kalau ikan mentah, tempe mentah kalau dibagikan pagi ke anak-anak itu kan sekolahnya pulangnya siang. Pasti ikannya itu busuk, nggak ada lo pikiran kayak gitu. Terus dapur yang disediakan itu untuk apa? Terus ada yang ngomong, kalau dapurnya nggak digunakan untuk masak, makanannya itu diambil dari UMKM. Ngapain gaji kalian? Langsung aja ke pedagang UMKM-nya. Terus sekarang MBG-nya dikasih label harga, dengan harga bukan harga grosir, harga ecer. Mungkin maksudnya biar kelihatan mahal kali ya. Biar kelihatan bukan seperti roti-roti biasa, susu-susu biasa gitu. Buatkan dapur, ada koki, ada ahli gizi, tapi makanan yang disediakan roti, susu kotak, kurma, semua makanan siap saji. Aneh ya? Apa gunanya ada dapur, ada ahli gizi, ada koki? Makanannya cuma mindahin dari warung atau swalayan ke dapur MBG. Lalu dari dapur MBG itu disalurkan ke anak-anak. Emang di swalayan itu kalau beli banyak gitu nggak bisa antar? Pasti bisa lah. Aneh ya? Ayo yang paham, kasih solusi dulu. Biar nggak ribet. Ada sesuatu yang terasa ganjil dari keputusan Badan Gizi Nasional tetap menjalankan program makan bergizi gratis saat libur Lebaran. Logikanya sederhana. Pada hari Minggu saja program ini berhenti dengan alasan sekolah libur. Artinya, negara sendiri mengakui bahwa ketika anak tidak berada di sekolah, program ini tidak perlu dijalankan. Tapi ketika Lebaran datang, tiba-tiba logika itu berubah. Anak-anak sedang di rumah, sedang bersama keluarga, sedang berada dalam tradisi makan terbesar dalam budaya kita. Justru di momen itulah program ini dipaksa tetap berjalan. Ini bukan lagi soal niat baik, ini soal akal sehat. Kalau alasan mereka adalah gizi anak harus tetap terpenuhi saat libur, maka pertanyaan yang sangat sah adalah, kenapa setiap hari Minggu sepanjang tahun negara tidak merasa perlu memenuhi gizi anak? Di titik ini, publik berhak curiga bahwa yang berjalan bukan logika kebijakan, tetapi sekadar mesin program yang dipaksa terus berputar tanpa berpikir. Padahal kalau sedikit saja berpikir rasional, selama sekitar 10 hari masa libur Lebaran, negara bisa menghemat sekitar 10 triliun rupiah. Dana sebesar itu bisa dipakai memperbaiki kualitas dapur, memperbaiki distribusi, atau bahkan membantu daerah yang benar-benar kekurangan gizi. Tidak ada yang menolak pentingnya gizi anak. Tapi kebijakan publik tidak boleh berjalan seperti orang yang menutup mata lalu menekan tombol jalan terus. Gizi anak memang penting. Namun menggunakan akal sehat dalam mengelola uang negara juga tidak kalah pentingnya. Jangan tidak pulang. Kok bisa? Kata
Enak bener ya jadi SPPG MBG bisa bukber di hotel mewah, sementara rakyat lagi teriak-teriak soal kualitas program makan bergizi gratis selama bulan Ramadan itu kurang layak dan jauh sekali dari kata bergizi. Pak Dadan sebagai kepala BGN kira-kira tahu nggak ya kalau bawahannya mengalami krisis empati dalam komunikasi publik? Ini namanya sebagai tundef, yaitu tuli terhadap situasi sosial. Saat masyarakat lagi susah dan program pemerintah sedang dikritik habis-habisan, terutama MBG karena menggerus dana pendidikan yang tidak sedikit, ya meskipun Pak Teddy Seska bilang dan mengklarifikasi ke publik bahwa program MBG ini tidak sama sekali mengambil dari dana pendidikan. Pak Seska, apakah kurang membaca atau kurang banyak investigasi ke lapangan? Padahal kita aja tahu ya sebagai publik bagaimana program MBG ini dari anggaran yang seharusnya untuk pendidikan malah diambil alih oleh MBG untuk memuaskan program-program yang menjadi kebijakannya Pak Prabowo Subianto. Dan saat rakyat marah, saat rakyat mengeluh, ini SPPG malah pamer kemewahan di media sosial. Ini kan sama-sama dengan memancing emosi dan amarah publik. James C. Scott, ilmuwan politik Amerika, menulis "Seeing like a state." Inilah yang disebut sebagai kegagalan pemerintah karena mengabaikan suara publik. Mereka justru asyik dengan dirinya sendiri, memakai dress code, makan di hotel mewah, sementara realitas rakyat di lapangan mereka banyak kesusahan dan tidak sesuai dengan harapan. Menu-menu yang disuguhkan juga sangat jauh. Saya orang-orang yang terlalu mempermasalahkan hal-hal receh atau malah melihat dari sudut pandang negatif tentang programnya Pak Prabowo, itu berarti mereka bisa dibilang SDM rendah, tapi kadang mereka nggak mau juga dibilang SDM rendah. Padahal kalau mereka mau mencari tahu nih, sebagai salah satu contoh program MBG aja. Di Finlandia, saya ngambil contohnya Finlandia karena saya tinggal di Finlandia, Bang ya. Jadi di Finlandia ini yang namanya makan siang gratis di sekolah ini udah menjadi bagian dari sistem pendidikan sejak lama dan udah berjalan sekitar 48 tahun gitu di negara ini gitu loh. Karena pemerintah sini itu menganggap bahwa makan siang gratis di sekolah itu bukan persoalan hanya makan atau apapun, jadi bisa sebagai investasi jangka panjang gitu. Nah, ini sebagian SDM di Indonesia itu yang nggak bisa memahami tujuan atau manfaat dari program yang Pak Prabowo ini sedang realisasikan gitu loh. Mereka hanya menganggap apaan sih MBG, cuman makan, saya juga bisa ngasih makan ke anak saya. Itu saya tuh kurang suka dengan statement-statement seperti itu gitu loh, Kang. Dan bahkan beberapa hari lalu saya nggak sengaja menemukan salah satu konten dari diaspora yang tinggal di Amerika kalau nggak salah. Itu bahasanya udah bahasa binatang gitu loh. Karena dia nggak suka atau memang dia terpolarisasi politik sehingga bahasa dia itu lebih kayak bahasa binatang gitu, Bang. Nggak pantas lah gitu. Sebagai diaspora yang udah tinggal lama di luar negeri, seharusnya kan pola pikir kita atau perilaku kita itu bisa lebih baik daripada SDM yang di Indonesia gitu kan. Dan seharusnya kita sebagai diaspora yang di luar negeri itu justru harus bisa gitu membantu orang-orang yang mungkin pola pikirnya sesat. Kita bisa ngebantu mereka buat bisa berpikir lebih positif lagi gitu tentang program-program yang diselenggarakan Pak Prabowo ini gitu. Itu sih Bang dari saya. Oke, tapi gini ya, siapa Bu Lina ya, terkait ya kata Bu Lina tadi, siapa yang tinggal di Amerika ya kan, yang katanya seperti binatang itu kata-katanya, kemungkinan besar nggak kalau oknum tersebut itu mungkin ada keterlibatan bisnis, sementara sekarang di era Pak Prabowo ini macet atau gimana? Ada nggak pandangan ke situ menurut Bu Lina? Kalau menurut saya sih nggak ada Bang, itu nggak ada keterikatan bisnis ya. Soalnya gini Bang, saya pun melihat teman-teman diaspora yang sama-sama tinggal di Finland itu ada sebagian yang nyinyir gitu tentang pemerintahan di Indonesia. Dan ini saya agak gimana ya, miris aja ngelihatnya gitu. Padahal kalau mereka mau baca ya tentang informasi saat ini, image Indonesia itu di mata dunia itu udah positif dan semakin strategis gitu loh Bang.
Apalagi salah satunya Indonesia itu udah jadi pemain kunci dalam ekonomi global dan energi berarti bersih gini, gitu loh. Bu Rina. Berarti gini Bu Rina ya. Kalau menurut Bu Rina begitu kan SDM mau di dalam mau di luar, orang Indonesia itu sendiri ya, untuk orang Indonesia sendiri mau di dalam mau di luar tinggalnya, itu memang dari tingkat SDM itu sendiri. Karena menurut Bunda Rina tadi, ketika dia membaca aja pasti dia akan paham, kan begitu ya Bu ya? Nah, Benar. nah jadi gimana tuh pandangan Bunda Rina terkait itu sendiri? Jadi memang sekarang gini Bang, kalau masalah kualitas SDM itu ya memang nggak berpengaruh mau tinggal di Indonesia maupun di luar negeri. Kalau diri mereka sendiri nggak mau memperbaiki kualitasnya, ya pasti bakal gitu-gitu aja gitu. Karena ada beberapa teman saya nih yang saya kenal, dia udah sama-sama tinggal di sini sekitar 3 tahun gitu. Dan yang lebih ininya lagi, dia tuh punya strata pendidikan S2 gitu. Tapi untuk membaca, untuk menggali informasi aja, itu cuman sekedar baca judulnya doang gitu loh Bang. Ini yang saya miris banget gitu. Iya. Terus, Bu? Jadi nggak menjamin orang yang udah tinggal lama di luar negeri berpuluh-puluh tahun itu bisa lebih baik dari SDM yang di Indonesia. Itu belum tentu Bang. Oke, izin aku menambahkan Bu Rina. Ya, menurut aku gini, mungkin dia tuh ngerti, dia bukan membaca juga detailnya, tetapi mungkin mereka itu termasuk dalam golongan yang belum move on, Bu, gitu kan? Karena kan rata-rata yang sekarang berteriak itu kan segala kebijakan pemerintah Prabowo itu nggak ada yang benar, itu kan kita bisa lihat loh. Betul-betulannya tuh udah bisa kita kotak-kotakkan, oh ini gitu. Bukan masalah SDM. Jadi kupikir mereka itu belum move on. Mungkin dalam strata pendidikannya dia sudah S2, apalagi kan paling enggak dengan kemajuan teknologi yang sekarang rasa-rasanya menggali informasi itu sangat mudah sekali loh. Kalau kita masih on tuh emang kitanya yang nggak mau menggali informasi. Gitu. Ya, lanjut Bu. Tapi jangan salah nih Bang Kopral, ada aja orang yang seperti itu gitu loh. Jadi meskipun dia punya strata pendidikan tinggi, tapi karena rasa malas atau mungkin minim literasi, ya akhirnya seperti itu. Ini nggak berkaitan dengan yang udah move on atau belum move on, nggak ada sama sekali gitu loh. Tapi memang dari dasar orangnya itu sendiri gitu Bang. Ya. Mungkin saya tambahkan sedikit. Silakan. Dengan adanya refocusing ya, penghematan yang dilakukan oleh pemerintah pusat saat ini, itu yang dipangkas itu kan biaya studi banding, anggaran untuk studi banding, perjalanan dinas, seremonial di hotel-hotel mewah, guna alat tulis kantor. Nah, itulah pos-pos anggaran yang biasanya disembunyikan oleh para pejabat itu sebagai ajang untuk korupsi, jadi bancakan di situ yang disimpannya. Maka anggaran itulah yang dilakukan penghematan tanpa mengurangi pos-pos anggaran yang lainnya, seperti untuk kesehatan, untuk kepentingan masyarakat banyak itu tidak dikurangi, ya, termasuk gaji guru, termasuk untuk kesehatan, termasuk untuk pendidikan, semua tidak berkurang. Malah anggaran pendidikan dari 500 triliun sekarang naik 20% menjadi 780 triliun. Nah, itu kan sangat luar biasa. Tetapi ya, pejabat-pejabat ini tetap hatinya tidak senang dengan kebijakan ini. Ini anggaran kami gitu loh. Jadi anggaran yang di kementerian, di sampai pemerintah provinsi maupun kabupaten kota, itu dia merasa anggaran mereka dipangkas untuk kepentingan pusat ke MBG gitu. Nah, mereka tidak bisa lagi jalan-jalan, tidak bisa lagi studi banding, tidak bisa lagi terima cuan dari seremonial di hotel. Nah, ini mereka mau bersuara takut. Disuruhnya lah anaknya yang teriak, disuruhlah kawan-kawan anaknya. Jadi ini memicu isu di luar itu seperti itu. Yang jelas banyak pejabat yang tidak senang cuannya itu hilang. Itu salah satu bentuk juga. Jadi
tidak hanya dia yang tidak move on ya, tapi pejabat yang selama ini mau korup, jadi tidak bisa korup, tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa dia berpesta pora. Itu salah satunya juga. Nah, coba lanjutkan. Bang Kaik, saya boleh nambahin dikit nggak? Boleh, Ini silakan. Sebelum ke Bang Robi. saya kebetulan baca komennya si Dino Risdianto ini loh, yang dia bilang, tolol kamu ini, apa kamu nggak ngelihat MBG di Indonesia itu bergizi atau beracun? Nah, ini contoh pola pikir yang sangat sempit menurut saya gitu. Jadi saya tuh pernah diskusi nih sama suami saya ya,